Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, dalam masa biasa yang ke-17. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu mau menjumpai kami dan membaharui hidup kami. Melalui Putramu, hidup kami disempurnakan dengan penuh kasih. Bantulah kami untuk senantiasa teguh dalam mencintai-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak sejahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bagaimana para murid meminta penjelasan kepada Yesus tentang perumpamaan benih gandum di lalang. Yesus pun menjelaskan perumpamaan itu. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Lalang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak sejahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mereka yang berteman dengan lalang yang menyesatkan dan semua yang melakukan kejahatan mendapatkan hukuman seperti kisah bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia dalam bacaan pertama.
Mereka akhirnya harus berseru, meminta belas kasihan Tuhan. Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi? Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu. Bukankah hanya engkau saja, ya Tuhan, Allah kami, pengharapan kami? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan Yesus dan gambaran nasib mereka yang memilih bergabung dengan kelompok silalang menyadarkan kita betapa Tuhan adil dan kita harus menentukan pilihan yang tepat, yaitu menjadi anak-anak kerajaan Allah atau menjadi anak-anak kerajaan iblis, menjadi benih yang baik atau menjadi lalang. Menjadi anak-anak kerajaan Allah berarti mau bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih, dan yang paling utama di antara ketiganya adalah memiliki kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita diutus ke tengah-tengah dunia ini. Kita ibarat bibit yang dihamburkan ke dunia. Apakah kita mau bertumbuh atau tidak? Apabila kita mau bertumbuh, maka itu berarti kita harus menjadi benih yang baik, yang selalu menyadarkan diri kepada kehendak Sang Penabur itu ialah Allah itu sendiri. Allah melalui putranya akan menjadi penabur yang baik, yang kemudian memelihara benih-benih yang baik itu, dan pada akhirnya akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus, mari terus kita berlangkah maju bersama, membuka seluruh kehidupan kita, membuka hati kita. Biarkanlah Tuhan hadir untuk menaburkan benih-benih yang baik dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita akan menghasilkan buah-buah yang berlimpah, yang bukan hanya akan menghantar kita untuk menikmati kehidupan kekal bersama dengan Allah, tapi juga akan dinikmati oleh orang, dan kemudian akan menghantar orang untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Dengan demikian, dunia ini akan semakin dipenuhi oleh kasih Kristus yang sejati. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini dapat menghantar kita untuk menjadi benih-benih yang baik, yang selalu hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.